Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari analisis transaksi yang di dalamnya nanti kita akan mempelajari terkait dengan akun-akun yang ada di dalam akuntansi, kemudian bagaimana pengaruh akuntansi terhadap persamaan dasar akuntansi, kemudian ada juga contoh-contoh transaksi, dan selanjutnya nanti akan kita tutup dengan membuat laporan keuangan sederhana. Nah, di dalam akuntansi terdapat istilah account, atau dalam bahasa Indonesia itu ada yang menyebut akun, atau juga ada yang menyebut rekening atau perkiraan. Nah, akun-akun di dalam akuntansi ini dibagi ke dalam 5 kelompok utama gitu ya. Kemudian yang nomor pertama itu kelompok akun nomor pertama adalah aset, kelompok akun yang kedua adalah liabilitas atau kewajiban atau hutang, kelompok akun yang ketiga adalah ekuitas, kemudian kelompok akun yang keempat adalah pendapatan, dan kelompok akun yang kelima adalah beban. Nah, masing-masing kelompok akun ini terdapat beberapa akun kumpulan. Contohnya misalkan dari sisi aset. Aset itu terdapat beberapa jenis akun di dalamnya, misalkan ada kas, kemudian ada persediaan, ada piutang, peralatan, gedung, mesin, dan lain-lain. Kemudian dari liabilitas juga ada utang dagang, ada utang bank, utang bunga, utang pajak, gitu ya, utang gaji dan segala macam. Kemudian dari sisi ekuitas nanti ada modal itu adalah setoran dari pemilik, kemudian ada brief ini adalah penarikan oleh pemilik, kemudian kelompok akun yang keempat adalah pendapatan. Nah, pendapatan juga nanti bermacam-macam, ada pendapatan usaha, pendapatan bunga, pendapatan lain-lain, dan yang kelompok akun yang terakhir yang nomor 5 adalah beban. Beban juga memiliki beberapa turunan, yang misalkan beban gaji, beban listrik, beban sewa, beban iklan, dan lain-lain. Banyaknya jumlah akun dalam sebuah perusahaan tergantung dari berapa luasnya perusahaan, kemudian berapa kompleksnya perusahaan. Semakin besar sebuah perusahaan, maka akan membutuhkan akun yang berbeda-beda. Nanti akun-akun ini akan membuat sebuah bagan akun atau yang dikenal dengan istilah chart of account. Nah, chart of account ini misalkan di sini saya kasih gambaran sederhana saja. Nomor satu, akun nomor satu itu adalah aset. Maka akun-akun yang ada di dalam aset ini akan diberi nomor awalan nomor satu. Contohnya di sini ada kas dibeli dengan nomor akun 1101. Kemudian piutang 1102, persediaan 1103, peralatan 1104, kendaraan 1105, dan gedung 1106. Yang kedua adalah liabilitas. Kalau akun-akun itu masuk ke kelompok liabilitas, maka akan diberi kepala nomor 2. Misalkan 2101 utang usaha, 2102 utang bank, 2103 adalah utang bunga, dan macam-macam. Kemudian kelompok akun yang ketiga adalah modal. Ini juga sama, setiap kelompok-kelompok akun yang masuk ke dalam modal itu akan diberi dengan kepala 3. Misalkan 3101 ini modal tuan A, kemudian 3102 ini adalah penarikan tuan A. Nah, kelompok akun yang keempat juga sama, ini pendapatan. Setiap akun-akun pendapatan akan diberi kepala 4. Kemudian yang terakhir adalah beban. Nah, setiap beban juga akan diberi kelompok kepala nomornya nomor 5 gitu ya. Misalkan di sini ada beban gaji 5101, beban sewa 5102, beban utilitas itu 5103, dan seterusnya. Nah, kelompok akun nomor 1 aset, kemudian nomor 2 liabilitas, dan nomor 3 modal itu nanti akan masuk kepada laporan posisi keuangan atau yang disebut dengan neraca gitu ya. Jadi kelompok akun nomor 1 aset, kemudian kelompok akun nomor 2 liabilitas, dan akun nomor 3 modal ini akan masuk ke laporan posisi keuangan. Sementara pendapatan dan beban akan masuk ke laporan laba atau rugi. Kemudian ada istilah lain, ada yang berpendapat akun-akun ini dibagi ke dalam 2 akun. Yang pertama adalah real akun, akun tetap itu ya. Kemudian yang kedua adalah nominal akun atau akun sementara. Apa sih sebenarnya real akun? Apa sih sebenarnya nominal akun? Nah, real akun ini merupakan akun tetap yang saldonya akan terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Di dalam akuntansi pasti ada namanya periode.
Bisa periode bulanan, 6 bulanan, atau tahunan. Nah, saldo-saldo akun dalam real akun ini, yang terdiri dari aset, liabilitas, dan modal, akan terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Saldo akhir di periode pertama akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Ini akan berbeda dengan nominal akun. Kalau nominal akun ini adalah akun yang memiliki nilai saldo yang bersifat sementara saldonya. Nah, saldo akun hanya pada satu periode saja. Nah, pada akhir periode akan ditutup ke laporan laba rugi. Sehingga di akhir periode saldo akun untuk nominal akun ini adalah 0. Nah, nominal akun ada pendapatan sama beban. Nanti akan kita lihat di akhir slide ini kita lihat pada saat laporan laba rugi. Nah, setiap transaksi akan berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Gitu ya, di sini persamaan dasar akuntansi aset sama dengan liabilitas dan ekuitas gitu. Jadi setiap transaksi akan berpengaruh terhadap akun-akun yang ada di persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini karena ada pendapatan sama beban, pendapatan itu sudah dipastikan akan menambah modal, sementara beban itu akan mengurangi modal. Gitu ya. Jadi setiap transaksi akan berpengaruh terhadap akun-akun yang ada di dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, selanjutnya di dalam akuntansi ada konsep double entry. Jadi setiap transaksi itu dicatat dalam dua sisi. Ada sisi debit dan sisi kredit dan minimal terhadap dua akun gitu ya. Bisa di dalam akun aset, kemudian akun liabilitas gitu, bisa di dalam akun modal, tergantung dari jenis transaksinya. Nah, konsep double entry ini mengharuskan bahwa setiap transaksi itu dicatat minimal mempengaruhi dua akun. Berikut ini adalah beberapa contoh transaksi dan pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi, gitu ya. Nah, bagaimana transaksi akan berpengaruh terhadap persamaan dasar akuntansi. Kita kasih contoh. Tuan Ahda menyetorkan uang sebesar 100 juta. Ini merupakan modal awal untuk mendirikan sebuah perusahaan. Jadi modal awal yang disetorkan oleh Tuan Ahda adalah 100 juta. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi? Aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, tentunya karena ada konsep double entry akan berpengaruh kepada dua akun gitu ya. Yang pertama sudah dipastikan aset perusahaan akan bertambah dalam bentuk kas. Kas perusahaan bertambah 100 juta. Kemudian akun yang selanjutnya tentunya modal perusahaan bertambah 100 juta. Jadi satu transaksi ini berpengaruh terhadap dua akun gitu ya. Yang pertama kas, nanti masuknya ke aset, kemudian yang kedua adalah modal masuknya ke ekuitas. Kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, maka di sini kasnya bertambah menjadi 100 juta, kemudian modalnya pun bertambah 100 juta. Di sini ada sisi aset gitu ya, yang sebelah kiri, kemudian di sisi kanan ada liabilitas dan ekuitas. Yang perlu diperhatikan, ketika transaksi ini berpengaruh terhadap sisi kiri dan sisi kanan, sisi kiri ini adalah aset, sisi kanan itu adalah liabilitas dan ekuitas, atau bisa disebut dengan sisi kiri itu adalah aktiva, sisi kanan itu adalah pasiva. Nah, ketika berpengaruh terhadap dua sisi ini, baik sisi kiri maupun sisi kanan, maka ketika sisi kiri bertambah, sisi kanan pun harus bertambah. Ini supaya apa? Supaya tetap persamaan dasar akuntansi itu seimbang, supaya tetap balance. Jadi ketika modalnya bertambah 100 juta, maka kas pun harus bertambah 100 juta. Tidak boleh kurang, karena ketika ekuitas misalkan bertambah 100 juta, kas malah berkurang, itu tidak akan balance. Gitu ya. Selanjutnya, saldonya sehingga saldo dari aset itu adalah 100 juta, saldo liabilitas ditambah ekuitas adalah 100 juta. Kita kasih contoh yang kedua. Perusahaan untuk menambah modal usahanya meminjam uang kepada bank sebesar 50 juta. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap persamaan dasar akuntansi? Tentunya kas perusahaan akan bertambah sebesar 50 juta gitu ya, dalam bentuk aset nanti ya. Asetnya sebesar 50 juta. Kemudian karena ini adalah pinjaman, maka liabilitas atau kewajiban perusahaan itu akan bertambah 50 juta. Kita akan coba masukkan ke persamaan dasar akuntansi. Tadi saldo kasnya 100 juta, ini merupakan modal awal gitu ya, yang terdiri dari modal. Karena memang ada tambahan dari bank, maka kasnya bertambah 50 juta.
utangnya pun bertambah 50 juta. Gitu ya, sehingga nanti saldo kasnya 150 juta, saldo utangnya 50 juta, modalnya 100 juta. Nah, kalau ditotalkan, saldo aset itu 150 juta, saldo utang ditambah modal 150 juta, tetap balance. Gitu ya. Kita kasih contoh selanjutnya. Perusahaan memberikan jasa sehingga memperoleh uang sebesar 6 juta tunai. Nah, kata tunai ini akan berpengaruh terhadap transaksi, gitu ya. Kalau tunai, sudah dipastikan perusahaan akan memperoleh kas. Jadi menerima pendapatan itu secara tunai, gitu ya. Jadi kas masuk. Kas perusahaan bertambah sebesar 6 juta, kemudian pendapatan perusahaan bertambah 6 juta. Nah, pendapatan di persamaan dasar akuntansi itu pasti akan menambah modal. Sebaliknya kalau beban itu akan mengurangi modal. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, kasnya bertambah 6 juta, kemudian modalnya bertambah 6 juta. Modal ini bersumber dari pendapatan jasa yang diberikan oleh pelanggan terhadap tuan ahda gitu ya. Nah, sehingga saldo kasnya 156 juta, kemudian utangnya masih tetap 50 juta, modalnya 106 juta. Kalau ditotalkan, saldo keseluruhan, saldo aset 156 juta, ini balance tetap dengan saldo utang ditambah modal 156 juta. Jadi 100 saldo akhir itu, saldo total aset sama total utang ditambah modal itu harus tetap balance gitu ya. Di sini jumlahnya 156 juta. Selanjutnya, perusahaan memberikan jasa sebesar 10 juta, namun pelanggan akan membayarnya bulan depan. Nah, otomatis ini pelanggan hutang ke kita gitu ya. Nah, bagi kita itu disebutnya sebagai piutang. Nah, perusahaan memiliki piutang sebesar 10 juta dan pendapatannya pun bertambah sebesar 10 juta. Kalau tadi secara tunai itu akan berpengaruh terhadap kasnya bertambah. Kalau memang dia ngutang, pelanggan ngutang ke kita, maka bagi kita itu dianggapnya sebagai piutang sebesar 10 juta. Nah, kita akan masukkan ke persamaan dasar akuntansi gitu ya. Kasnya akan tetap, nanti piutang akan bertambah 10 juta gitu ya. Kemudian modalnya pun bertambah 10 juta. Nah, modal yang bertambah ini bersumber dari piutang yang kredit gitu ya. Kita menjual jasa secara kredit. Sehingga totalnya kasnya 156 juta, piutangnya 10 juta, utangnya 50 juta, dan modalnya 116 juta. Bertambah gitu ya modal karena memang ada pendapatan jasa secara kredit. Kalau ditotalkan saldonya dari sisi aset 166 juta, kemudian utang ditambah modal juga sama 160 juta, tetap balance. Kemudian selanjutnya perusahaan membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Nah, ini adalah tentunya ketika membayar gaji, membayar sewa, membayar bensin gitu, itu termasuk ke dalam beban. Gitu ya. Bebannya bertambah sebesar 5 juta, nanti beban gaji. Nah, karena memang membayar otomatis ada kas yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga kasnya berkurang. Gitu ya. Kalau tadi kasnya bertambah, sekarang karena kita mengeluarkan uang untuk membayar gaji, maka kas kita berkurang. Kita akan masukkan ke persamaan dasar akuntansi, maka kasnya berkurang sebesar 5 juta. Kemudian bebannya pun berkurang sebesar 5 juta. Beban kebalikan dari pendapatan. Kalau pendapatan menambah modal, sementara beban itu akan mengurangi modal. Gitu. Sehingga modalnya yang tadi 116 juta akan berkurang gitu ya, sebesar tinggal 111 juta gitu ya. Kasnya berkurang juga jadi 151 juta. Sehingga saldo akhirnya aset 161 juta, utang ditambah modal 161 juta, tetap balance. Nah, di sini kalau tadi dari kedua sisi bertambah, nah kalau sekarang kasnya berkurang, otomatis modalnya pun harus berkurang. Gitu ya. Kalau berpengaruh terhadap dua sisi, antara sisi aset dan di sisi utang ditambah modal. Ketika bertambah, maka yang di sisi aset harus bertambah. Kemudian di sisi utang ditambah modal juga harus bertambah. Nah, ketika asetnya berkurang, maka di sisi utang sama modalnya pun harus berkurang. Selanjutnya, nah ini ya, contoh yang agak sedikit berbeda. Perusahaan membeli kendaraan motor sebesar 25 juta. Jadi perusahaan membeli motor 25 juta,
maka otomatis asetnya akan bertambah sebesar 25 juta gitu ya dalam bentuk kendaraan. Namun, karena kita membayarnya secara tunai, kasnya akan berkurang 25 juta. Kita membeli kendaraan. Di satu sisi asetnya bertambah dalam bentuk kendaraan, di sisi lain asetnya pun berkurang dalam bentuk kasnya berkurang sebesar 25 juta. Sehingga di sini pengaruhnya hanya sebatas dari satu sisi saja, dari sisi aset saja gitu ya. Yang satu kasnya berkurang, yang satu kendaraannya bertambah. Gitu ya. Nah, jadi ini kenapa demikian? Karena supaya tetap balance gitu ya. Totalnya aset karena memang kasnya ketika sudah membeli kendaraan tinggal 126 juta. Piutang, ini orang masih ngutang ke kita sebesar 10 juta. Kendaraannya bertambah 25 juta, hutang masih tetap 50 juta dan modalnya 111 juta gitu ya. Saldonya akan tetap 161 juta. Nah, ketika transaksi ini hanya berpengaruh dari sisi kiri saja, gitu ya, dari sisi aset saja, contohnya seperti tadi membeli kendaraan, gitu ya, berarti otomatis kan kendaraannya bertambah, kasnya berkurang. Nah, berbeda halnya ketika membeli kendaraan secara kredit, maka otomatis kendaraannya akan bertambah, asetnya bertambah, utangnya pun bertambah karena secara kredit utangnya pun bertambah. Jadi berpengaruh terhadap sisi kiri dan sisi kanan. Sementara ini karena membayarnya tunai yang berpengaruh hanya dari sisi kiri saja. Jadi kendaraannya bertambah, asetnya kasnya yang berkurang karena membelinya secara tunai. Sekali lagi, kalau berpengaruh dari sisi kiri saja, dari sisi aset, maka ketika yang satu bertambah, yang satunya harus berkurang. Tujuannya untuk apa? Supaya saldo akhirnya tetap balance gitu ya. Nah, selanjutnya, perusahaan membayar listrik, telepon, air sebesar 500.000. Nah, telepon, listrik, air itu sering disebut dengan beban utilitas gitu ya, utilitas yang operasional kita sehari-hari. Bagaimana pengaruhnya? Maka beban utilitasnya bertambah 500.000. Nah, ini akan mengurangi beban gitu ya, akan mengurangi modal. Kemudian kasnya berkurang sebesar 500.000. Dengan demikian, kalau kita masukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi, kasnya berkurang 500.000, modalnya pun berkurang 500.000 karena beban akan mengurangi modal gitu ya. Ini beban utilitas sehingga saldo akhirnya 160.500.000 gitu ya. Saldo akhir aset 160.500.000, saldo akhir utang ditambah modal 160.500.000. Ini kasnya berkurang, dari sisi kiri berkurang, kemudian di sisi kanan pun harus berkurang. Nah, ini adalah pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Jika yang berpengaruhnya kedua sisi, maka rumus matematikanya harus sama. Ketika sisi kanan ditambah, maka sisi kiri pun harus ditambah. Nah, kemudian kalau di sisi kirinya berkurang, maka di sisi kanan pun harus berkurang. Ini contohnya ketika kita membayar hutang. Ketika kita membayar utang, utangnya pun berkurang, kasnya pun berkurang. Kemudian, kalau berpengaruh dari satu sisi saja, dari sisi kiri saja misalkan, ketika kasnya berkurang, kendaraannya harus bertambah. Ini berlaku untuk pembelian aset secara tunai. Misalnya kita memberi kendaraan secara tunai, memberi persediaan secara tunai, memberi peralatan secara tunai. Di satu sisi peralatan akan bertambah, persediaan akan bertambah, tapi di sisi lain kasnya berkurang. Gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyusun laporan keuangan dari persamaan dasar yang kita susun tadi, gitu ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung laporan laba ruginya. Nah, laporan laba rugi nanti ada dua akun, ada pendapatan sama beban. Kita kumpulkan dulu pendapatan yang diperoleh sama perusahaan, kemudian kita jumlahkan, nah dikurangi dengan total beban yang kita keluarkan. Nah, dari contoh tadi ada pendapatan jasa tunai 6 juta, kemudian ada pendapatan jasa kredit 10 juta, sehingga total pendapatannya adalah 16 juta. Sementara bebannya, yang pertama tadi beban gaji sebesar 5 juta, kemudian ada beban listrik, air, dan segala macam itu 500.000. Sehingga 16 juta dikurangi 5.500.000 itu akan menjadi laba. Gitu ya, tahun berjalan sebesar 10.500.000.
Nah, laba atau rugi inilah yang akan dimasukkan ke dalam laporan perubahan modal. Karena memang sudah dimasukkan ke laporan laba tahun berjalan, maka otomatis saldo pendapatan sama saldo beban di awal periode yang akan datang itu adalah nol. Ini yang disebut dengan akun nominal, akun sementara. Pada saat dalam periode awal itu akan terus bertambah, sehingga periode akhir akan ditutup ke laporan laba rugi, sehingga saldonya di awal periode menjadi nol lagi. Ini yang dinamakan nominal account. Ya, akan berbeda dengan real akun yang ada di laporan posisi keuangan. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun laporan laba rugi, kita akan menyusun laporan perubahan modal. Kita tahu tadi Tuan Ahda menyetorkan modalnya sebesar 100 juta ya, modal awalnya. Kemudian laba tahun berjalan pada satu slide berikutnya itu adalah 10.500.000. Sehingga modal akhir Tuan Ahda adalah 110.500.000. Nah, modal akhir ini yang akan kita masukkan ke dalam laporan posisi keuangan. Ya, kita susun laporan posisi keuangannya bahwa di dalam laporan posisi keuangan PT Ahda yang pertama ada aset terdiri dari kas sebesar 125.500.000. Kemudian ada piutang 10 juta. Ini kita dari hasil dari pendapatan jasa secara kredit tadi gitu ya. Kemudian kita juga ada kendaraan sebesar 25 juta sehingga total asetnya 160.500.000. Kemudian ada utang bank itu masih tetap 50 juta dan modal Tuan Ahda 110.500.000. Ini modal awal ditambah dengan laba tahun berjalan gitu. Sehingga total liabilitas dan ekuitasnya 160.500.000. Jadi total aset harus sama dengan total liabilitas dan ekuitas. Karena itu persamaan dasar akuntansinya aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, ketiga kelompok akun yang ada di laporan posisi keuangan ini adalah yang termasuk ke dalam real akun, bukan nominal akun. Kalau nominal akun tadi di laporan laba rugi, kalau di sini adalah real akun. Jadi akun-akun yang saldonya akan tetap ada. Nah, saldo-saldo yang di sini itu akan menjadi saldo akhir di akhir periode dan akan menjadi saldo awal di awal periode. Maka di awal periode kasnya adalah 125.500.000. Berbeda dengan tadi pendapatan. Pendapatan di periode awal bulan berikutnya adalah menjadi nol. Beban pun menjadi nol. Tapi kalau kas, piutang, kendaraan ini akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Sekian video pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.